Halo semuanya, kembali lagi sama saya Fajar Fari dengan NPM 121020627. Saya dari kelas 2I Pemasaran. Nah, video kali ini saya akan membahas T14 yang bertemakan memperbaiki kompetensi. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke pembahasannya. Oke, pembahasan pertama adalah jenis dan kategori kompetensi. Di sini ada beberapa konsep dan sejarah dari kompetensi. Menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993, karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya, kompetensi menurut Michael Armstrong pada tahun 1994, apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Selanjutnya, menurut praktisi MSDM, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Nah, jika Margaret Dale pada tahun 2003 mengatakan bahwa kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Nah, untuk yang selanjutnya, NCVQ dalam Margaret Dale pada tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Jika menurut Training Agency pada tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Nah, selanjutnya menurut McLellan pada tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau situasi. Dan yang terakhir, menurut Kepala BKN pada tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Nah, selanjutnya membahas komponen kompetensi. Nah, di komponen sendiri ada beberapa poin. Poin yang pertama ada motivasi. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Selanjutnya ada traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Selanjutnya ada self-concept, adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Nah, poin selanjutnya ada knowledge, adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Nah, yang selanjutnya ada skill, adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Nah, yang pertama ada kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua ada keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Nah, selanjutnya ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Nah, yang selanjutnya ada isu emosional. Hambatan atau blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir ada kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tingkat perbaikan kompetensi. Nah, di sini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis,
orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Di tingkat yang kedua adalah agak sulit diperbaiki, yaitu termasuk orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Nah, pada tingkatan yang terakhir adalah sulit diperbaiki, termasuk inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan yang terakhir fleksibilitas. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah metode penilaian kompetensi. Di sini ada 3 penilaian yang terdiri dari yang pertama adalah desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua adalah desain studi pendek dengan panel ahli. Dan poin yang terakhir adalah studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan TM14 yang bertemakan memperbaiki kompetensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.